Minggu Online Pargemit Shalom Kupang bersama Kak Linda dan juga Kak Ellen. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 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 Adik-adik, kita punya yel-yel baru loh minggu ini. Kalau Kak Linda bilang anak sekolah minggu, adik-adik menjawab berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu Berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. minggu. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Ellen mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa buka. Oleh karena itu, semuanya duduk yang manis, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, dan kini saatnya bagi kami untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita semua duduk yang manis, lipat tangan. Kita sama-sama mengangkat pujian. Ku rindu mendengar firman-Mu. Ku rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu penopang di hidupku. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Ku rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu penopang di hidupku. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Yohana Victoria. Hari ini pembacaan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17.
dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Dan tema pada hari ini adalah Tuhan Yesus berani. Maka dari itu, sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena masih menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengar cerita-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan mau sertai kami, agar kami boleh mendengar cerita pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk cerita hari ini, kita akan menyaksikannya dalam bentuk video. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Di suatu desa, ada seorang anak kecil yang bernama Putri Pemberani. Anak ini dengan keberaniannya, ia selalu menolong orang-orang yang merasa takut dan menolong orang-orang yang susah. Pada suatu hari, Putri Pemberani sedang berjalan berkeliling kampung. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan. Dan dia pun mencari siapa yang sedang meminta tolong. Waktu si Putri tiba di tempat itu, ternyata seorang teman si Putri bernama Ita sedang ketakutan sambil menangis di atas kursi. Lalu Putri pun bertanya, "Kenapa kamu menangis dan sangat ketakutan?" Lalu si Ita menjawab, "Putri, saya sangat takut, soalnya di bawah kursi itu ada kecoa. Saya sangat takut dengan kecoa. Tolong saya, Putri." Putri pun menjawab, "Mana kecoanya? Biar saya yang menangkapnya." Si Putri lalu menangkap dan menyingkirkan kecoa itu. Ita pun senang dan langsung turun dari kursi tersebut. Ita mengucapkan, "Terima kasih ya Putri, kamu memang pemberani." Putri Pemberani kemudian melanjutkan perjalanannya. Setibanya di bawah pohon yang besar, si Putri bertemu dengan temannya yang baru pulang sekolah. Dengan wajah yang lesu, lalu si Putri menghampiri dan berkata, "Noel, kenapa wajahmu lesu?" Noel pun menjawab, "Itu Putri, tadi saya di sekolah, ibu guru memberi soal matematika. Sebenarnya saya bisa menjawab, tetapi saya malu karena takut salah." Tanya Putri kepada Noel, "Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali, meskipun gagal, daripada tidak pernah sama sekali. Kamu bisa kok Noel, kamu harus berani. Karena dengan berani, kamu akan sukses meraih cita-citamu." Noel pun membalas Putri, "Baiklah Putri, terima kasih ya. Aku tidak akan takut lagi dan aku akan menjadi anak yang pemberani agar sukses." Lalu mereka berdua berjalan pulang dengan gembira sambil kejar-kejaran. Tiba-tiba, si Noel mendengarkan suara teriakan minta tolong dari arah sebelah. Kata Noel, "Putri, Putri, sebentar, kayaknya ada suara orang minta tolong. Ayo kita lihat, kayaknya di seberang jalan." Sambil berjalan menuju asal suara, sambil mencari ke kiri, ke kanan, ketika semakin mendekat, Putri melihat ke atas pohon. Ternyata si Joni teriak minta tolong karena takut ketinggian. Kata Putri, "John, lagi apa kamu di situ?" Joni menjawab, "Tolong aku Putri, tadinya aku ingin memetik jambu, tolong bantu turunin aku." Lalu Putri dan Noel berusaha mengambil tangga dan perlahan-lahan menuntun si Joni turun dari pohon. Kata Joni, "Terima kasih teman-teman sudah membantu menurunkan aku." Kemudian mereka bergegas pulang dengan senangnya. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan video yang tadi. Bagaimana? Videonya menyenangkan bukan? Dari video yang tadi kita belajar dari 3 tokoh. Yang pertama Putri. Putri adalah anak pemberani. Sebagai seorang anak sekolah minggu, kita juga harus berani. Contohnya berani berdoa.
Dan dari tokoh yang kedua adalah Noel. Noel adalah anak yang pemalu. Dia malu untuk menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi dia menyesal karena dia tidak menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada ibu guru. Padahal hal yang dia pikirkan adalah hal yang baik dan itu betul. Tokoh yang ketiga adalah Joni. Joni adalah anak yang pemberani menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Meskipun yang dia alami adalah hal yang susah, ketika dia susah dia minta tolong. Dan ketika dia minta tolong, teman-teman yang di sekitarnya mendengarnya dan membantunya. Dan itu merupakan hal yang baik dan membantu dirinya sendiri. Dari cerita hari ini, kita belajar dua hal. Yang pertama, Berani untuk berdoa dan berani untuk berdoa. 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 Berani berdoa. dan yang kedua adalah Berani berkata benar. Kedua, berani untuk berkata benar. Berani untuk berkata benar. Jadi adik-adik, tadi ada dua hal yang kita pelajari minggu ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Dan kita akan berdoa untuk orang tua kita, kesehatan, pendidikan, dan teman-teman kita yang berulang tahun. Sebelum itu, mari kita tutup mata dan lipat tangan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena masih menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang sedang bekerja dan yang di rumah. Tuhan sertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Untuk kesehatan kami sekeluarga, Tuhan juga jaga lindungi kami, terutama dari virus corona ini. Tuhan mau lindungi kami, jauhkanlah kami dari virus corona ini. Untuk pendidikan kami di masa sekarang, Tuhan berikan hikmat, agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Dan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berikan mereka kasih sukacita, agar mereka boleh tetap sehat dan kuat dan boleh bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih buat Kak Vicky yang sudah membawakan kita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Ellen dan Kak Linda mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Eits, tunggu dulu adik-adik, jangan beranjak kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada aktivitas yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita mulai aktivitasnya. Aktivitas kali ini kita menempel gambar Tuhan Yesus pada gambar bait suci. Pertama kita taruh lem, kedua kita tempel gambar Tuhan Yesusnya di muka pintu ya adik-adik. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Selamat mencoba.
Hai adik-adik, panitia Pesta Iman Anak dan Remaja memohon maaf karena pengumuman pemenang lomba harus ditunda. Tetapi jangan sedih ya, pemenang lomba piar akan diumumkan pada hari Minggu 11 Juli 2021 pada akun YouTube Gemit Shalom Kupang. Terima kasih.